Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini, saya akan sedikit menyinggung tentang tujuan hidup kita sebagai manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudariku, ketika kita keluar dari rumah, tentu pasti kita telah memiliki tujuan atau kemana kita akan melangkah. Kita semua yakin apabila ketika seseorang yang keluar dari rumahnya tidak memiliki tujuan, maka tentu ia atau langkahnya akan jauh dari apa yang ia tuju atau ia impikan. Begitu pula dengan tujuan kita sebagai manusia. Kita hidup di dunia ini tentu memiliki tujuan, kemana kita akan pergi, bagaimana kita menjalankan kehidupan kita untuk mencapai impian atau tujuan hidup kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudariku, oleh karena itu sungguh sangat amat penting bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kemana tujuan yang sebenarnya kita hidup ini. Ketika kita memiliki tujuan kemana hidup kita, maka aktivitas kita akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqnal jinna wal insana illa liya'budun." Yang artinya, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudari-saudariku, inilah tujuan hidup kita yang sebenarnya, yaitu untuk kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita selalu mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwa tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Allah juga telah berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 56 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja? Sesungguhnya jawabannya adalah tidak. Tidak ada yang sia-sia dalam perbuatan Allah, termasuk ketika Dia menciptakan kita di dunia ini. Kita diciptakan tidak hanya untuk sekedar menghabiskan waktu hidup saja, lahir, kecil, dewasa, tua, dan akhirnya mati untuk meninggalkan dunia ini. Kita tidak diciptakan hanya untuk menghabiskan waktu hanya dengan makan, minum, tidur, bersenang-senang, dan perkara yang sia-sia lainnya, yang menganggap tidak ada tujuan dari penciptaan manusia di dunia ini. Ini jelas merupakan kekeliruan, bahkan kekeliruan yang sangat nyata, bertentangan dengan akal sehat dan naluri manusia, yang jelas bertentangan dengan hikmah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan manusia bukan sekedar permainan dan sia-sia, namun ada hikmah besar yang terkandung di dalamnya. Hikmah tersebut yaitu manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepadanya, Allah pun memberikan rambu-rambu atau peraturan, memberikan semuanya kepada manusia, bagaimana manusia beribadah kepadanya. Allah tidak membiarkan begitu saja
manusia bersia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul untuk membimbing kita menjalankan tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang jelas bagi kita bahwa bukan merupakan kesia-siaan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Tujuannya yaitu adalah untuk beribadah kepadanya semata. Bagaimana kita beribadah kepadanya? Yaitu dengan mematuhi segala perintah dan larangannya. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudariku, suatu hal yang sangat penting kita tanamkan dan kita jadikan sebagai pedoman dalam menjalankan hidup kita di atas muka bumi ini. Kita harus menanamkan nilai untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terbiasa mulai dari kecil hingga meninggal nanti. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju tujuan yang satu, yaitu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa menintrospeksi diri apa saja yang belum kita jalankan dalam konsep beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja sedikit penyampaian tentang tujuan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk beribadah kepadanya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.